Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Amanda, NPM 224111113 dari kelas Manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran pemusatan data tunggal. Definisi ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal adalah sekelompok metrik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengukur titik pusat, lokasi, atau nilai tengah dari suatu distribusi data. Tujuan dari ukuran ini adalah untuk memberikan gambaran representatif dari data tersebut, sehingga kita dapat lebih memahami distribusi data tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya, contoh ukuran pemusatan tunggal. 1. Median. Median adalah nilai tengah dari suatu himpunan data ketika data tersebut diurutkan. Setengah dari data berada di atas median dan setengahnya lagi berada di bawahnya. Median cocok digunakan ketika ada outlier atau nilai ekstrim dalam data yang dapat memengaruhi rata-rata. 2. Mean atau rata-rata. Rata-rata adalah jumlah dari semua nilai dalam himpunan data dibagi dengan jumlah total nilai tersebut. Rata-rata digunakan ketika data memiliki distribusi normal atau mendekati distribusi normal. Namun, rata-rata dapat dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau outlier. 3. Modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam himpunan data. Modus digunakan untuk mengidentifikasi nilai yang paling umum atau dominan dalam data. Data dapat memiliki satu modus atau unimodal, lebih dari satu modus atau multimodal, atau tidak memiliki modus. 4. Kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah titik pemisah yang membagi data menjadi 4 bagian sejajar. Desil membagi data menjadi 10 bagian sejajar, sementara persentil membagi data menjadi 100 bagian sejajar. Kuartil kedua atau Q2 adalah median, Q1 adalah kuartil bawah, dan Q3 adalah kuartil atas. Desil kelima adalah median. Desil pertama adalah nilai minimum, dan desil ke-10 adalah nilai maksimum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ukuran pemusatan data tunggal. Median. Definisi median adalah nilai tengah dari suatu himpunan data. Ini adalah nilai di mana setengah dari data berada di atasnya dan setengah lagi berada di bawahnya. Ketika data diurutkan, cara menghitung median. Untuk menghitung median, ikuti langkah-langkah berikut. Urutkan data. Pertama, susun data dalam urutan terurut, mulai dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Tentukan posisi median. Jika jumlah data N ganjil, maka median adalah nilai pada posisi buka kurung N plus 1 tutup kurung per 2. Jika jumlah data N genap, maka median adalah rata-rata dari dua nilai di posisi N per 2 dan N per 2 plus 1. Contoh, jika data adalah 7139248, urutkan data 1234789. Karena jumlah data N adalah ganjil 7, median adalah nilai di posisi buka kurung 7 plus 1 tutup kurung per 2 sama dengan 4. Oleh karena itu, median adalah 4. Jika jumlah data adalah genap, Anda akan menghitung rata-rata dari dua nilai di tengah. Median adalah ukuran pemusatan data yang kuat dan tidak terpengaruh oleh outlier.
sehingga sering digunakan dalam analisis statistik dan dalam situasi di mana penting untuk menentukan nilai tengah dari distribusi data. Selanjutnya, definisi mean. Mean adalah jumlah dari semua nilai dalam suatu himpunan data, dibagi oleh jumlah total nilai tersebut. Ini adalah ukuran yang mewakili nilai tengah dari data. Cara menghitung mean atau rata-rata. Untuk menghitung mean, ikuti langkah-langkah berikut. Jumlahkan semua nilai dalam data, bagi jumlah tersebut dengan jumlah total nilai dalam data. Rumus matematisnya adalah mean atau rata-rata sama dengan nilai data jumlah data median atau rata-rata sama dengan jumlah data nilai data. Contoh, jika data adalah 3, 5, 7, 8, 10, jumlahkan semua nilai data 3 plus 5 plus 7 plus 8 plus 10 sama dengan 33. Bagi jumlah tersebut dengan jumlah total data yang dalam hal ini adalah 5, karena ada 5 data. Mean sama dengan 335 sama dengan 6,6 mean sama dengan 533 sama dengan 6,6. Jadi, mean atau rata-rata dari data tersebut adalah 6,6. Mean adalah ukuran pemusatan data yang berguna ketika data memiliki distribusi normal atau mendekati distribusi normal. Namun, mean dapat sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrem atau outlier. Sehingga dalam beberapa kasus, median mungkin lebih sesuai sebagai ukuran pemusatan data jika ada outlier yang signifikan. Selanjutnya, definisi modus. Modus adalah nilai atau nilai-nilai dalam suatu himpunan data yang memiliki frekuensi paling tinggi atau kemunculan terbanyak. Data dalam memiliki satu modus atau unimodal, lebih dari satu modus atau multimodal, atau tidak memiliki modus jika semua nilai memiliki frekuensi yang sama. Cara menghitung modus. Untuk menghitung modus, Anda hanya perlu mengidentifikasi nilai atau nilai-nilai yang sering muncul dengan frekuensi tertinggi dalam data. Beberapa langkah yang dapat Anda ikuti adalah: hitung frekuensi masing-masing nilai dalam data. Tentukan nilai atau nilai-nilai dengan frekuensi tertinggi. Ini adalah modus atau modus dari data tersebut. Contoh, jika data adalah 5, 3, 7, 3, 8, 5, 10, hitung frekuensi masing-masing nilai. Nilai 3 muncul 2 kali, nilai 5 muncul 2 kali, nilai 7 muncul 1 kali, nilai 8 muncul 1 kali, nilai 10 muncul 1 kali. Nilai-nilai yang memiliki frekuensi tertinggi adalah 3 dan 5. Keduanya muncul 2 kali. Jadi, dalam kasus ini ada 2 modus, yaitu 3 dan 5. Modus adalah ukuran pemusatan data yang berguna untuk mengidentifikasi nilai yang paling umum atau dominan dalam data. Ini tidak dipengaruhi oleh outlier dan dapat digunakan dalam berbagai jenis distribusi data. Kuartil. Kuartil adalah salah satu ukuran pemusatan data tunggal yang digunakan untuk membagi data menjadi 4 bagian sejajar, masing-masing dengan 25% dari total data. Terdapat 3 kuartil utama yang sering digunakan: kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2 yang juga merupakan median, dan kuartil 3 atau Q3. Kuartil membantu dalam memahami sebaran data dan mengidentifikasi titik pemisah yang signifikan. Kuartil bawah atau Q1.
Kuartil bawah adalah nilai yang membagi 25% data terendah dari total data yang diurutkan. Untuk menghitung Q1, urutkan data dan cari nilai yang berada pada posisi buka kurung plus 1 tutup kurung per 4 buka kurung N plus 1 tutup kurung per 4, di mana N adalah jumlah total data. Kuartil bawah merupakan batas bawah dari setengah data bawah. Kuartil tengah atau Q2. Kuartil tengah adalah median dari data. Ini membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, 50% di atas dan 50% di bawah. Q2 adalah nilai tengah dari data ketika data diurutkan. Kuartil atas atau Q3. Kuartil atas adalah nilai yang membagi 25% data tertinggi dari total data yang diurutkan. Untuk menghitung Q3, urutkan data dan cari nilai yang berada pada posisi 3 buka kurung plus 1 tutup kurung per 4, 3 buka kurung N plus 1 tutup kurung per 4, di mana N adalah jumlah total data. Kuartil atas merupakan batas atas dari setengah data atas. Selanjutnya, desil. Desil adalah metrik statistik yang digunakan untuk memahami sebaran data dalam interval persentase tertentu. Terdapat 9 desil yang membagi data menjadi 10 bagian sejajar. Masing-masing mencakup 10% dari total data. Dalam pengukuran desil, data diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar, dan kemudian dibagi menjadi 10 interval persentase yang sama. Desil membantu dalam memahami sebaran data secara lebih rinci daripada menggunakan ukuran pemusatan data tunggal lainnya, seperti median, mean, atau modus. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana data terdistribusi dalam interval persentase tertentu dan dapat membantu dalam mengidentifikasi tren atau perubahan penting dalam data. Cara menghitung desil adalah dengan menggunakan rumus berikut. Dx sama dengan 10 kali buka kurung N plus 1 tutup kurung, di mana dx adalah nilai desil ke x adalah nomor desil yang diinginkan 1 hingga 9, N adalah jumlah total. Selanjutnya, persentil. Persentil adalah salah satu ukuran pemusatan data tunggal yang digunakan untuk membagi data menjadi 100 bagian sejajar. Masing-masing mencakup 1% dari total data. Persentil membantu dalam memahami sebaran data dalam tingkat persentase tertentu. Dalam pengukuran persentil, data diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar, dan kemudian dibagi menjadi 100 persentil yang mewakili setiap persentase dari data. Terdapat 99 persentil yang membagi data menjadi 100 interval persentase yang sama besar. Persentil pertama atau P1 adalah nilai yang membagi 1% data terendah, dan persentil 100 atau P100 adalah nilai yang membagi 1% data tertinggi. Persentil ke-50 atau P50 merupakan median yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, 50% di atas dan 50% di bawah. Cara menghitung persentil adalah dengan menggunakan rumus berikut. Px sama dengan 100 kali buka kurung N plus 1 tutup kurung, di mana Px adalah nilai persentil ke X adalah persentase yang diinginkan, buka kurung 1 hingga 99. N adalah jumlah total data. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.